Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Desyana Puspita dengan NIM 8600511575 dengan prodi PGSD 11A Universitas Terbuka. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di video materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIP, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Nah, dalam video ini kita akan fokus pada salah satu materi atau masa yang paling penting, yaitu masa Orde Baru, di mana Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia. Simak penjelasan berikut dan mari kita renungkan bersama. Yang pertama ada tugas 1, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Yang pertama ada penjelasan, yaitu materi tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa dapat dijelaskan dengan fokus pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, di mana Pancasila menjadi pedoman utama namun mengalami penekanan pada stabilitas dan persatuan yang terkadang mengabaikan kebebasan individu. Nilai yang tercermin adalah persatuan dengan penekanan pada kesatuan nasional dan kerakyatan melalui sistem demokrasi terpimpin. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan keterlibatan serta perlunya menghargai pluralisme yang merupakan inti dari nilai Pancasila, terutama untuk generasi muda dalam mengamalkan Pancasila secara bijak di era modern. Materi selanjutnya yaitu peristiwa penting era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Latar belakang era ini dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah untuk membatasi ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Konteks Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi nasional, namun penerapannya cenderung mengarah pada stabilitas politik dan ekonomi melalui kebijakan yang menekankan kesatuan dan persatuan. Presiden Soekarno sebagai pemimpin menggunakan wewenangnya yang besar untuk memimpin jalannya negara, membentuk kabinet kerja dan memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan melalui demokrasi terpimpin. Nilai Pancasila yang tercermin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Penekanan pada stabilitas politik dan kesatuan bangsa sangat jelas terlihat. Semangat satu komando dari Presiden menjadi alat untuk menyatukan bangsa dan menghindari perpecahan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rasa nasionalisme di tengah gejolak politik saat itu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun demokrasi terpimpin, semangat musyawarah dan perwakilan tetap ada, namun dikonsolidasikan pada keputusan pemimpin. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Presiden, yang dianggap sebagai hikmat kebijaksanaan yang paling tinggi dan tepat untuk memimpin bangsa menuju kemajuan. Refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Pelajaran yang dapat diambil adalah stabilitas memang penting untuk kemajuan bangsa, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya penentu. Keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan individu harus tetap terjaga. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi sebuah perpaduan nilai yang harus diterapkan dengan bijak dan dinamis. Penerapan Pancasila di masa lalu memberikan pelajaran berharga tentang perlunya mengkaji dan mempraktikkan Pancasila dalam konteks yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Relevansi bagi generasi muda. 1. Menghargai kebebasan dan keragaman. Generasi muda harus mampu mengamalkan Pancasila dengan lebih baik, terutama pada sila keempat yang bukan berarti terpimpin, melainkan terarah.
menuju memusyawarahkan dan perwakilan yang adil. Kita harus menghargai keragaman pendapat dan pandangan sebagai bagian dari kerakyatan bangsa. 2. Menciptakan gerakan yang positif. Generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti semangat persatuan dengan cara positif dan konstruktif, seperti melalui kolaborasi, dialog, dan gerakan sosial yang membangun. 3. Mencegah apatisme. Penting bagi generasi muda untuk tidak bersikap apatis dan turut serta dalam membangun bangsa, dengan cara yang tetap menghargai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang terdidik. Yang terakhir ada penutup, Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan harus dijaga bersama. Sejarah membuktikan bahwa ketika Pancasila disalahgunakan, maka akan muncul ketidakadilan. Namun ketika dijadikan pedoman, hidup bersama dengan tulus, Pancasila dapat menjadi kekuatan besar dalam menjaga keberagaman dan persatuan bangsa. Teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang perkembangan Pancasila khususnya pada masa Orde Baru. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.